Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bersyukur berkhusus adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, kemudahan salat subuh cerah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala wa min a'zami afatil lisan al-kadhib wa huwa al-ikhbaru bighairi al-waqi' sawa'un athbata bihi munaffiyan ka'an yaqul waqa'a kadha lima lam yaqa' أو نفي به ثابتا كأن يقول لم يقع كذا لما قد وقع. وإثم الكذب عظيم وهو مناقض للإيمان وصاحبه متعرض بسببه للعنة الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa min a'zami afatil lisan, dan di antara paling besarnya bahaya lisan al-kadhibu, yaitu berdusta. Al-kadhibu, berdusta atau berbohong. Apa yang dimaksud dengan berdusta? Apa yang dimaksud dengan al-kadhib? Wa huwa al-ikhbaru bighairil waqi'. Yang dimaksud dengan dusta adalah memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kejadian. Sawa'un athbata bihi munaffiyan, baik yang menyampaikan berita yang tidak pernah terjadi, wa ithmul kadhibu azimun, dan dosa berdusta ini disebutkan termasuk daripada dosa besar. Wa huwa munaqidun lil iman, dan berdusta adalah sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Wa sahibuhu muta'arridun bisababihi lilla'natir rahman. Adapun orang yang melakukan kedustaan, maka akan mendapatkan dengan sebab kedustaannya laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kadzib ini, berdusta, itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keimanan.
dan akan menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan-kebohongan, yang mengada-adakan kebohongan, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka Allah akan menjadikan laknat dilimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Nah, di sini pengarang kitab menyebutkan bahwasanya berdusta ini merupakan satu sifat yang sangat besar bahayanya, menyebabkan orang tersebut akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, berbohong itu akan membuat, menjerumuskan pelakunya di dalam kejahatan. Sesungguhnya kebohongan itu akan menjerumuskan pelakunya kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan akan menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedustaan, kata Nabi Muhammad SAW, akan menjerumuskan seseorang di dalam kejahatan. Setelah ia terjerumus dalam kejahatan, maka ia akan terjerumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan orang yang senantiasa berdusta, senantiasa berdusta, jadi gawiannya berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka orang tersebut akan ditetapkan oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam salah satu perkataan beliau
Beliau mengatakan a'zamul khataya indallah al-lisanul kadzub wa syarrun nadamah nadamatun yaumal qiyamah. Paling besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lisan yang senantiasa berdusta. Paling besarnya dosa di sisi Allah adalah lisan yang senantiasa digunakan untuk berdusta. Wa syarrun nadamah, dan seburuk-buruknya penyesalan, nadamatun yaumal qiyamah, adalah penyesalan nanti di hari kiamat. Ya. Tidak ada penyesalan yang lebih besar, yang lebih buruk yang akan dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti penyesalan ketika di akhirat. Wa min a'zami afatil lisan. Kemudian selanjutnya kata Imam Haddad, termasuk daripada besarnya bahaya lisan al-ghibah. Apa arti ghibah? Ghibah itu wahia dzikruka akhakal muslim fi ghaibatihi bima yakrahuhu law sami'ah. Ghibah artinya engkau menyebut tentang saudaramu yang muslim ketika dia tidak ada. Bima yakrahuhu, dengan sesuatu yang tidak disukainya. Lau sami'ahu, jika ia mendengarnya. Engkau menyebutkan, menceritakan sesuatu tentang saudara muslim ketika dia tidak ada, dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Wasawa'un dzakartahu binaqsin fi dinihi aw badanihi aw ahlihi aw waladihi. Kata Imam Haddad, wasawa'un dzakartahu binaqsin, sekalipun yang engkau ceritakan, yang engkau sebutkan tentang kekurangan, fi dinihi, yang pertama di dalam agamanya. Ada orang kurang di dalam agama, ya, kada tapi ibadah orangnya. Ya. Kita ceritakan kepada orang lain. Au badani, atau kekurangan sesuatu di dalam anggota badannya. Kurang sempurna. Au ahlihi, atau keluarganya. Au waladih, atau anak-anaknya. Jadi ghibah itu adalah ketika engkau menceritakan tentang saudara muslim ketika dia tidak ada dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Baik yang engkau sebutkan tadi tentang kekurangannya di dalam agamanya, di dalam badannya, ya, di dalam keluarganya, ataupun anak-anaknya. Hatta fi misyatihi wa thawbihi. Ya. Sekalipun yang engkau ceritakan, yang engkau sebutkan tadi, orang tersebut di dalam misyatihi itu artinya keadaan ketika dia berjalan. Ya. Ada orang berjalan itu kayak ada kekurangan. Ya. Kita ceritakan kepada orang lain. Wasaubihi, atau kita menceritakan kepada orang lain pakaian yang digunakannya.
wasairu ma yata'allaqu bih, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Wasawa'un fi dzalika nutqi bil lisan wal kitabati wal isyarah bil yad. Sekalipun yang kita sebutkan, ya, yang kita ceritakan kepada orang lain tadi, ya, tentang kekurangannya di dalam agamanya, di dalam apa namanya nih, badannya, keluarganya, anaknya, berjalannya, kemudian pakaiannya, segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut kita ceritakan kepada orang lain, sekalipun mengucapkannya tadi, menceritakannya tadi dengan lisan, wal kitabah, atau dengan tulisan, ya, dengan tulisan, be-WA sama kawan, si Pulan tuh, be-WA, becetan sama kawan, di dalam chat tadi, di WhatsApp tadi, menceritakan tentang kawan yang ini tadi, becetan, sama itu riba juga. Wal isyarati bil yad, atau dengan memberikan isyarat, ya, isyarat baik itu dengan tangan atau dengan kepala, ya, meribah orang pakai tangan, nah kayak itu, nah, pandir sama kawan, nah ini isyarat namanya, atau menggunakan kepala, ya, kawan tadi jawil, riba itu, ya. Jadi riba itu bukan hanya dari ucapan. Kadzalika qala al-ulama rahimahullah mithlul Imam al-Ghazali wal Imam an-Nawawi wa ghairihima. Nah, itulah yang diucapkan oleh para ulama-ulama kita, yang diterangkan oleh para ulama kita, termasuklah al-Imam Ghazali dan al-Imam an-Nawawi radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan bahwasanya Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa, man mata wa huwa taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Wahai Musa, barang siapa yang wafat dalam keadaan bertaubat dari ghibah, maka orang tersebut adalah orang yang terakhir yang akan masuk ke dalam surga. Orang yang wafat dalam keadaan bertaubat dari ghibah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Wa man mata wa huwa musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Dan barang siapa yang wafat dalam keadaan musirran 'alaiha, istiqomah mengerjakan riba tadi, belum sempat taubat, istiqomah dia, riba itu istiqomah, ya. Kalau seandainya orang tersebut wafat dalam keadaan masih menjalankan ribah tadi, fahuwa awwalu may yadkhulun nar, maka ia akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah. Wal ghibatu muharramatun syadidatut tahrim. Riba ini hukumnya haram.
Ya, riba hukumnya haram. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di dalam ayat ini Allah memberikan pertanyaan. Ya, setelah Allah menjelaskan, mengingatkan, janganlah di antara kalian saling menggibah. Sukakah kalian, kata Allah? Maukah kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Maukah kalian, kata Allah? Maukah salah seorang di antara kalian bila memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu, maka tentulah kalian akan merasa jijik. Tidak mungkin ada orang hidup mau makan daging manusia. Kada usah daging manusia, daging kambing. Ya, kambing itu halal. Tapi kalau kambing tersebut apa namanya tuh mati sebelum dipotong, jadi bangkai. Ya. Sebelum disembelih mati, jadi bangkai. Akhirnya tetap dipotong oleh orang. Diambilnya dagingnya, dibuatnya sate, dijulungnya sama kita. Nah, hadiah buat pian, sate. Ya, tinggal makan aja. Ketika diberikan kepada kita, orang tadi ngasih tahu, nah ini nah sate, daging kambing. Tadi punya ulun tadi, nah kada sempat ulun motong nih, mati berdahulu. Nah, kira-kira dimakan kada? Ya, kada mungkin kita mau makan. Ya, karena sudah jadi bangkai. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Setelah itu Allah memberikan peringatan lagi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Fasyabbahullahu ta'ala al-muqtab al-zalim bi'akili lahma akhihi al-muslim maitah. Ya. Di dalam ayat ini kata Imam Haddad, Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan orang yang menghibah seperti orang yang zalim, yang memakan daging saudaranya yang muslim yang telah meninggal. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya haram damuhu, darahnya haram. Ya, artinya ini tidak boleh diganggu. Ya, muslim dengan muslim lainnya tidak boleh mengganggu, satu sama lain diharamkan mengganggu. Ya, damuhu, mengganggu darahnya, wa maluhu, mengganggu hartanya, wa irduhu, dan mengganggu kehormatannya. Ya, diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sedang duduk dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah ini berpandir lawan Nabi. Ya,
hasbuka min Safiyati kadza wa kadza. Sayyidah Aisyah mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sudahlah. Ya. Sofiyah itu begini, begitu, begini, begitu. Ya. Sofiyah itu salah satu istri Nabi Muhammad. Ya. Diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi. Sudahlah ya Rasulullah, Sofiyah itu begini, begini, begini. Gala ba'dur ruwad. Sebagian periwayat mereka mengatakan yang dimaksud oleh Sayyidah Aisyah di dalam perkataan tersebut, ya, ta'ni annaha qasirah. Yang dimaksud oleh Sayyidah Aisyah ketika berpandir lawan Nabi, sudahlah ya Rasulullah, Sofiyah itu begini-begini. Nah, maksud begini-begini itu artinya, ya, Sayyidah Aisyah itu ngomong sama Nabi, udahlah, Sofiyah itu orangnya pendek. Ya. Sofiyah itu pendek ya Rasulullah, sudahlah. Ya. Artinya Aisyah menceritakan sesuatu di hadapan Nabi Muhammad, ya, tentang Sofiyah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, laqad qulti kalimatan, engkau telah mengucapkan suatu ucapan, engkau telah mengatakan suatu perkataan, suatu kalimat, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Engkau telah mengucapkan suatu kalimat, kalau seandainya dicampur dengan air laut, maka ucapanmu itu akan merusak air laut tersebut. Ya. Kenapa ucapan tadi bisa merusak air laut? Ya. Saking buruknya, saking jeleknya ucapan yang tadi. Ya. Jika seandainya ucapanmu ini, kata Nabi, dicampurkan dengan air laut, maka air laut itu akan menjadi rusak semua. Akan menjadi buruk semua. Wa qalat imra'atun ma atwala dzailu fulanah. Bahkan di zaman Nabi ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan mengatakan ma atwala dzailu fulanah. Alangkah panjangnya ekor si fulanah itu. Ya. Ekor itu apalah kalau bagi biniannya? Apalah maksudnya lah, zail. Panjang ini artinya nih. Albinian tidak mungkin ada ekor. Apalah maksudnya nih? Nah, mungkin lah. Nah, ya, mungkin pinggulnya nih. Ya. Ketika perempuan tersebut mengucapkan kalimat itu, ya, panjang itu berarti besar lah. Ya, wah, besarnya itu pinggul tuh di hadapan Nabi Muhammad. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan kepada perempuan tadi, ilfidhi, muntahkanlah, kata Nabi, muntahkanlah. Ya. Fa akhrajat min famiha qit'atu lahmin, maka tiba-tiba perempuan tadi, ya, mengeluarkan dari mulutnya sepotong daging. Ya, di zaman Nabi Muhammad terjadi. Ketika perempuan ini membicarakan perempuan yang lain, Nabi langsung mengatakan muntahkan, kata Rasulullah. Ya. Ini perempuan langsung mengeluarkan, langsung keluar dari mulutnya ini sepotong daging. Fasarat bihadihil kalimatul wahidatil qariba akilatun min lahmiha. Ya, dengan satu kalimat yang diucapkan oleh perempuan tadi, ya, itu seakan-akan ia telah memakan daging saudaranya. Ini langsung terjadi,
langsung keluar dari mulutnya sepotong daging. Ya, daging bangkai itu. Fanzuru ibadallah ma afhashal ghibata wa aqbahaha. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, ya, alangkah buruknya, ya, perbuatan ghibah ini. Wa ma ahwanal wuqu'a fiha 'alan nas illa man rahimallah. Ya, dan hal ini kata Imam Haddad, ya, paling mudahnya menimpa manusia. Ya, ghibah ini rentan. Ya, banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terkena penyakit ini. Ya. Hal ini, ya, mudahnya menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ghibah ini. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun mahum, dan jumlah orang-orang yang disayang Allah, jumlah orang-orang yang lisannya dijaga oleh Allah ini jumlah mereka sedikit. Wa'lam anna minal wajibati 'alaika idza ra'aita min akhikal muslim 'aiban aw nuqsan yumkinuka izalatahu an tadhkura lahu dzalika fil khalwati ala sabilin nasihah. Ketahuilah, kata Imam Haddad, ya, bahwasanya merupakan suatu kewajiban atasmu, idza ra'aita min akhikal muslim, bila engkau melihat dari saudaramu yang muslim, aiban, suatu keburukan, au nuqsan, atau kekurangan, yumkinuka izalatahu, yang memungkinkan untuk engkau menghilangkannya, antadhkura lahu dzalika fil khalwati ala sabilin nasihah, hendaklah engkau mengingatkan saudaramu tadi tentang aibnya, tentang keburukannya, tentang kekurangannya, ya, secara diam-diam, ya, dengan cara menasehati. Ketika kita melihat saudara muslim kita, ya, ada suatu keburukan yang dikerjakannya, maka merupakan kewajiban bagimu, ya, agar engkau memperingatkan saudaramu tersebut dalam keadaan diam-diam, dalam keadaan tersembunyi, ya, berduaan, ya, sambil dinasehati, ya, gawian pian nih, maaf nah, ya, kada bagus, ya, dinasehati. Fa in ajazta an dzalik, bila engkau tidak mampu melakukan hal itu, ya, aw lam tuwaffaq lahu fadzalika naqsun fik, atau engkau belum mempunyai kesempatan untuk menasehati saudaramu tadi, ya, maka hendaklah engkau menjadikan itu sebagai cerminan bagimu. Ya. Ketika melihat seseorang mempunyai keburukan, kekurangan dalam segi apapun, ya, dalam segi agamanya, kemudian apa namanya tuh, badannya, keluarganya, anak-anaknya, atau cara dia berjalan, ya, punya aib, punya kekurangan, ya, mempunyai keburukan, engkau tidak bisa menasehatinya, ya, maka hendaklah engkau jadikan itu cerminan bagi dirimu. Ya. Ketika engkau melihat keburukan yang ada pada orang lain, jadikan cerminan.
Bila keburukan itu tidak ada pada dirimu, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya. Fala tajma' ilaihi naqsan akhar aqbah minhu. Jangan engkau tambahkan lagi keburukan yang lain. Ngelihat saudaranya yang muslim ada keburukan, ditambahinya bumbu. Ya. Ada orang datang berkisah, si pulang juga yang kayak ini. Ya. Bukannya kita berjauh, malah kita nambahi bumbu. Ya. Nah, nambahi bumbu ini yang bermasalah ini. Ya. Timbul datang lagi orang ketiga. Yang ketiga nih nambahi bumbu lagi. Ya. Ya, ketika engkau melakukan hal seperti itu, engkau tambahkan lagi keburukan yang lain, kekurangan yang lain, ya, maka berarti engkau salah satu orang yang telah mendapatkan musibah. Ya. Berarti engkau termasuk orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di atas tadi, ya, banyak orang yang menimpa penyakit ini. Banyak orang yang lisannya digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Banyak kena penyakit ini. Dan mereka-mereka yang dijaga oleh Allah jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min afatil lisan, dan diantara bahaya lisan yang lainnya an-namimah, yaitu mengadu domba. Ya. Mengadu domba. Makanya ada lagunya kan? Ya. Adu domba itu kan ada lagunya. Domba diadu. Ya. Apa arti adu domba? Namimah, naglu kalamin nas ba'duhum ila ba'din. Memindahkan perkataan orang, ya, ke orang lain. Ya. Yaqsidu bidzalikal ifsad wal fitnatu bainahum. Ada dua orang, si A sama si B. Ya. Kita parak lawan si A, lawan si B parak juga. Si A ini berkisah tentang si B. Ya. Setelah kita dengar, kita berparak lawan si B, kita pandiri. Si A tadi ngomong pian nih. Ya. Kena si B tadi berpandir, oh si A tuh ini kayak ini. Membulik lagi lawan si A. Jar si B tuh pian nih kayak ini. Ya. Akhirnya dua orang tadi, si A dengan si B tadi, silaturahminya putus. Pecah. Ya, itulah namimah yang disebut oleh Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qattat. Tidak masuk surga kata Nabi orang yang mempunyai sifat adu domba sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, mudah-mudahan lisan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.